Shalom semuanya, renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Roma 7 ayat 1-12. Sebelum itu, mari kita dengarkan Alkitab suara terlebih dahulu. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara? Sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita, agar kita berbuah bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan, jangan mengingini. Tetapi dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat, dosa mati. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat. Akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Sebaliknya aku mati. Dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Sebab dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku. Dan oleh perintah itu, ia membunuh aku. Jadi, hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Roma pasal 7 ayat 1-12 dibuka dengan pernyataan bahwa hukum yang kita pegang akan berkuasa di dalam diri kita selama kita hidup. Dapat kita lihat di Roma pasal 7 ayatnya yang pertama. Minggu lalu, kita sudah belajar mengenai perhambaan, di mana selama kita hidup kita akan selalu menjadi hamba. Namun kita bisa memilih, mau menjadi hamba dosa ataupun mau menjadi hamba kebenaran. Waktu kita menjadi hamba itu, kita akan mengikuti aturan atau hukum yang sudah Tuhan kita tetapkan. Ketika kita menjadi hamba dosa, maka aturan-aturan yang kita pakai ialah aturan dosa. Tetapi ketika kita menjadi hamba kebenaran, aturan atau hukum yang kita pakai ialah hukum kebenaran. Namun di sini Paulus mengatakan bahwa sebenarnya kita adalah hamba-hamba Kristus. Dapat kita lihat di ayat 4. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Jadi teman-teman, Tuhan sudah menebus kita agar kita menjadi hambanya. Oleh karena itu, aturan-aturan yang kita pakai ialah aturan-aturan Tuhan. Di ayat selanjutnya, keterikatan hukum ini diumpamakan sebagai seorang istri dan suami. Ketika suaminya itu
hidup, istri itu akan terikat oleh hukum kepada suaminya. Tetapi apabila suaminya itu sudah meninggal, bebaslah istri tersebut dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Nah, sama seperti bangsa Israel. Sebelum Tuhan Yesus menebus dosa-dosa kita dan datang ke dunia, bangsa Israel hidup di bawah ikatan hukum Taurat, di mana seluruh undang-undang, seluruh peraturan yang ada di Israel berpatokan pada hukum Taurat. Namun Tuhan Yesus datang dan menebus dosa kita, membebaskan kita dari ikatan hukum Taurat tersebut. Hingga fokus kita bukan lagi menjalani hukum Taurat, tetapi menjalani hukum yang sudah Tuhan Yesus tetapkan. Sebagaimana Dia sudah menjadi Tuhan kita, sehingga hamba-hambanya, kita ini sebagai hamba-hambanya, harus mengikuti aturan yang sudah Tuhan kita tetapkan. Pada saat kita membaca Roma pasal 7 ini, mungkin terlintas dalam pikiran kita, apakah berarti hukum Taurat itu dosa atau negatif? Jawabannya sama sekali tidak. Di sini Paulus mengatakan bahwa melalui hukum Taurat ia mengenal dosa. Jika hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini, maka Paulus juga tidak tahu bahwa mengingini adalah sebuah perbuatan dosa. Teman-teman, di sini kita belajar. Tuhan sudah membebaskan kita dari ikatan hukum Taurat, agar kita bisa fokus hanya kepada hukumnya Tuhan. Bagaimana hidup kita memenuhi standarnya Tuhan Yesus. Namun terkadang yang menghalangi ialah torah-torah yang ada di dalam diri kita, yang tertanam dalam hati kita. Contohnya aku ambil dari kesaksian hidup aku. Hukum yang aku pegang dalam diri aku ialah aku harus selalu belajar, karena dengan belajar itulah yang membuat aku berhasil. Hukum itu merangsang anggota tubuh aku untuk terus selalu belajar, hingga membuat tubuh aku ini menjadi budaknya belajar. Yang seharusnya tubuh aku ini menjadi hambanya Tuhan, namun aku memakai anggota tubuh aku ini menjadi budaknya belajar. Di sini kita belajar bahwa terkadang yang menghalangi kita untuk mematuhi aturan-aturan Tuhan dengan baik ialah Torah yang ada di dalam diri kita sendiri. Peraturan-peraturan yang mungkin tertanam di dalam hati kita. Oleh karena itu, mari kita minta tolong Tuhan untuk mencabut semua aturan, semua hukum yang bukan berasal daripada Tuhan. Hingga kita bisa fokus menjalani hukumnya Tuhan, memenuhi standar Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Sekian renungan firman Tuhan hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati.